Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewa Azmi Novia dari Prodi Statistika. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktek 2 atau tugas 2 dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Rosemary. Nah, pada praktek 2 ini kita ditugaskan untuk membuat ERD ke dalam basis data MySQL pada aplikasi XAMPP. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya seperti berikut. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi XAMPP yang sudah kita install. Nah, tugas 2 yang harus dilakukan adalah berdasarkan entity relationship diagram ERD di atas, silakan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB pada aplikasi XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar, dokter_admin, dan rincian atribut yang sesuai. Kita langsung saja ke aplikasi XAMPP-nya. Nah, pada aplikasi ini kita aktifkan dulu Apache-nya dan MySQL-nya dengan menekan tombol Start pada keduanya. Kemudian kita tekan tombol admin ini pada MySQL untuk menuju laman phpMyAdmin. Kemudian laman ini akan terbuka. Langkah selanjutnya kita membuat terlebih dahulu database-nya dengan menekan tombol New ini. Kemudian kita beri nama rumah sakit, T-nya 2 karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk latihan. Nah, kemudian tekan create untuk membuat basis data tersebut. Nah, langkah berikutnya kita membuat tabel sesuai dengan soal. Ini yang pertama kita buat yaitu dokter, dimana kita tekan create. Kemudian tabel dokter, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita enter sesuai dengan soal tadi. Ada ID underscore dokter, integer, kita buat karakternya 4. Dilanjutkan dengan primary key, auto increment. Kita berikan koma. Selanjutnya kita enter lagi nama underscore dokter, varchar, buka kurung dengan 30 karakter, tutup kurung, koma. Di bawahnya kita buat tanggal underscore lahir, date atau tanggal, koma. Selanjutnya kita tekan spesialis, varchar, dalam kurung kita buat 30 karakter, tutup kurung, koma. Kemudian kita enter. Selanjutnya itu waktu kerja, waktu underscore kerja, varchar, dalam kurung 30 karakter juga, tutup kurung, koma. Selanjutnya nomor HP, nomor underscore HP, varchar, dalam kurung 12 karakter, koma. Enter alamat underscore dokter, varchar, dalam kurung 30 karakter, tutup. Nah, dari soal tadi kita lanjutkan lagi untuk membuat tabel-tabel lainnya. Nah, setelah selesai mengentry secara keseluruhan,
kita cek satu persatu apakah yang sudah kita tadi entry itu sudah benar semuanya. Baik itu titik koma dan tabel-tabelnya apakah sudah benar dan masuk secara keseluruhan. Nah, setelah pembuatan tabel, kita kirim dengan ketik go. Kemudian kita dapat melihat struktur dari data-data tabel yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita menentukan foreign key untuk menentukan dari relasi tabel-tabel tersebut. Misalnya pada tabel dokter admin dan administrator itu ada ID admin. Langsung saja ke bagian administrator, itu kita ke bagian structure, kemudian kita tekan more dan index, kemudian oke, maka akan terbentuk foreign key dari ID_admin. Untuk variabel yang lain kita tekan satu persatu pada daftar, tekan lagi structure, kemudian kita pada ID admin kita berikan more, kemudian index, dan kita tekan OK. Begitu pula dengan ID pasien dan ID yang lain. Nah, setelah selesai dengan foreign key secara keseluruhan, selanjutnya kita coba untuk menambahkan data pada entitas pasien. Misalnya di sini kita tekan insert, kita coba tekan kodenya 2101 Mewa, saya kasih nama saya sendiri untuk nama, kemudian jenis kelaminnya P atau perempuan, alamatnya Tanjung Pinang. Data berikutnya 2102 untuk ID pasien Azmini Novia, perempuan dengan alamat Kampung Kolam. Nah, datanya kita insert terlebih dahulu dan klik go. Oke, data sudah masuk. Kita insert lagi untuk menambahkan data pasien lainnya. Misal di sini saya tambahkan 2103, saya beri nama Bayu, dengan jenis kelamin laki-laki dan alamatnya itu ada di Jalan Cempedak. Selanjutnya kita buat nama baru 2104, Iman dengan jenis kelamin laki-laki dengan alamat Dompak. Oke, kita klik go. Kita lanjutkan untuk ID 2105, itu ada Sabrina dengan jenis kelamin perempuan, alamatnya kita buat di Kijang. Untuk 2106 kita beri nama Dea dengan jenis kelamin perempuan dan alamatnya kita buat di Bintan. Oke, kemudian kita klik go untuk memasukkan entryan ini. Sudah masuk semua data yang sudah kita entry tadi. Data tersebut dapat kita lihat di browse, ada nama Mewa, Azmini Novia, Bayu, Iman, Sabrina, dan Dea. Kemudian kita melihat relasinya dengan membuat desain. Kita balik dulu ke rumah sakit, terus kita tekan bagian more, nanti ada desainernya. Nah, kita susun tabel-tabel tersebut menjadi lebih rapi untuk kita berikan relasi dari masing-masing tabel tersebut. Nah, berikutnya kita create relationship dari masing-masing foreign key ini. Kita tarik dari ID pasien pada tabel pasien underscore dokter. Kita sambungkan dengan ID pasien pada daftar, kemudian kita pilih cascade.
cascade, kemudian oke, maka terbentuk garis relationship dari kedua ID yang sudah kita sambungkan. Kita lanjutkan untuk soal tersebut sehingga keseluruhan ID ini memiliki relationship dari masing-masing soal yang sudah ditentukan tersebut. Beginilah tampilan secara keseluruhan dari relationship yang sudah kita buat. Dapat kita lihat bahwa pada tabel pasien underscore dokter ada ID pasien yang memiliki relationship dengan ID pasien di tabel daftar. Kemudian pada tabel daftar ada ID admin yang memiliki relationship di ID admin pada tabel administrator. Kemudian ID admin tersebut memiliki relationship dengan ID admin di tabel dokter underscore admin. Kemudian pada tabel dokter underscore admin ada ID dokter yang memiliki relationship dengan ID dokter yang ada pada tabel dokter. Kemudian ID dokter tersebut juga memiliki relationship dengan ID dokter yang ada pada tabel pasien underscore dokter. Nah, yang terakhir ada ID pasien pada tabel pasien yang memiliki relationship dengan ID pasien di tabel pasien underscore dokter. Nah, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu data yang sudah kita buat ini dengan menekan save page as. Kita akan menyimpan save page as dengan nama rumah sakit seperti file awal tadi saja. Oke, go. Kemudian untuk ngecek apakah praktek kita ini berhasil atau tidak dapat kita lakukan dengan MariaDB, dimana kita buka terlebih dahulu pada aplikasi XAMPP, kemudian klik shield yang ada di sebelah kanan itu. Oke, maka jendelanya sudah terbuka. Langkah pertama, kita ketik dulu mysql uroot strip uroot, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita panggil terlebih dahulu database dari yang sudah kita simpan dengan cara show database titik koma. Nah, muncullah database yang sudah kita persiapkan. Kita akan menggunakan data yang sudah kita simpan sebelumnya, maka kita ketik use tadi namanya rumah sakit. Nah, maka kita gunakan data dari rumah sakit. Selanjutnya kita panggil data tabelnya. Kita show tabel titik koma kemudian enter. Nah, ini dia tabel-tabel dari yang sudah kita simpan. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian kita panggil datanya dengan klik select bintang from pasien atau select dari pasien titik koma kemudian enter. Muncullah data dari pasien yang sudah kita enter sebelumnya, dari ID pasiennya, namanya, kemudian jenis kelaminnya, dan alamat pasien tersebut. Kemudian kita ketik select untuk memanggil nama underscore pasien, koma jenis kelamin, hapus dulu jenis underscore kelamin, koma alamat underscore pasien, from kita panggil dari data pasien, dimana atau where alamat underscore pasien tersebut sama dengan misal kita ingin panggil pasien yang beralamat di Kijang. Oke, petik Kijang titik koma kemudian enter. Maka muncullah data pasien yaitu Sabrina yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki alamat di Kijang sesuai yang sudah kita panggil tadi. Kemudian kita klik select nama underscore pasien, koma
jenis underscore kelamin, koma, alamat underscore pasien, from data pasien tadi, where, dimana kita ingin memanggil jenis kelamin atau jenis underscore kelamin sama dengan P titik peti atas P titik koma. Nah, perintah tadi kita lakukan untuk memanggil data pasien yang memiliki jenis kelamin P atau perempuan. Maka dari output ini bisa kita lihat bahwa output yang keluar sesuai dengan yang kita perintahkan tadi, yaitu berjenis kelamin perempuan. Berikut adalah sebagian contoh yang saya praktekkan. Kita juga dapat memberikan contoh-contoh data lain ataupun memanggil data-data lain sesuai yang kita inginkan. Dari praktek MariaDB ini bahwa dapat kita lihat praktek yang sudah kita lakukan ini berhasil memanggil database yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian hasil dari praktek saya pada tugas 2 mata kuliah basis data. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.